Apapun yang halangan ada di sini, siap saya bongkar. Apa tuh kayaknya udah biasa kali ya? Enak aja udah, Pak. Munculnya cukup lumayan, Pak. Ada kira-kira 400 meteran. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Hari ini saya kembali menjelajahi wilayah Matraman Dalam, Jakarta Pusat. Persisnya berada di tikungan Sungai Ciliwung, segmen Matraman Dalam. Perhatikan sungainya Sobat Jelajah Jakarta. Setengah sungai sudah terokupasi oleh sedimen yang ditumbuhi oleh rumput liar seperti ini. Jika menyaksikan konten Jelajah Jakarta sebelumnya, sedimen tebal dan lebar yang ditumbuhi rumput liar ini sempat digali dan dijadikan kolam pancing. Tentu sedimen tebal dan lebar ini wajib dikeruk, dikepok maupun diangkat, ya enggak? Jika tidak, selain bisa menyebabkan pendangkalan volume air di mana bisa menyebabkan meluapnya air sungai ketika debit air tinggi saat musim penghujan, juga tempat bersarangnya binatang liar maupun nyamuk tentu. Namun masalahnya untuk mengangkut sedimen yang segubrak ini sulit, Sobat Jelajah Jakarta. Dump truck yang akan mengangkat tidak bisa menembus sampai ujung tikungan di Matraman Dalam ini. Sobat Jelajah Jakarta, saya perlihatkan pada Anda ya, mulai dari pinggir sungai, kondisi jika lumpur harus dikeruk dan kemudian diletakkan di pinggir sungai. Sejumlah kandang unggas maupun bangunan semi permanen memang harus diangkat ke atas terlebih dahulu. Sampai sini sudah mentok nih oleh bangunan. Jadi titik lumpur yang dikeruk lalu dikepok barangkali hanya bisa sampai di ujung seat pile ini. Namun sekali lagi nih, kandang-kandang unggas maupun bangunan semi permanen harus dinaikkan dulu. Itu baru bicara soal pengepokan lumpur. Bagaimana dengan akses dump truck yang akan mengangkut lumpur? Nah, ini juga menjadi problem Sobat Jelajah Jakarta. Pagi ini saya kembali menjumpai Pak Asmadi selaku Ketua RT 17 RW 07 Kelurahan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, di mana beliau mengajak saya untuk menjelaskan lokasi jalanan yang relatif rawan jika dump truck sampai ke ujung jalan. Nih dulu Pak, nih jalan buntunya cuma sampai di sini nih. Ini jalan buntu ini jalan tambahan aja ini. Jadi nggak ada kekuatan ininya. Kalau ini kan pakai batu kali disusun, terus pakai dolken dicocok ini, terus sepanjang-panjang ke depan sana. Kalau ini batu kolar digelar, dilindas sama mesin giling, baru di hot mix. Ini tambahan ini. Tambahan jalan tambahan dari ujung sini sampai ke ujung sana. Kesananya udah buntu. Gitu, buntu. Jadi kekuatan jalan nggak ada, nih sepiteng. Lubang sepiteng. Karena depan sepiteng juga. Sobat Jelajah Jakarta, jadi jalanan yang Anda lihat di video ini merupakan jalanan tambahan yang strukturnya sangat rapuh. Jalanan tambahan ini jika dilalui oleh dump truck bisa ambrol. Karena sebagaimana sudah diinfokan Pak Asmadi tadi, sudah pernah terjadi. Sejumlah warga yang Jelajah Jakarta temui juga mengakui jalanan sekitar 100 meter ini rapuh. Masih terlintas dalam ingatan mereka ketika jalanan ini sempat ambrol. Temboknya rontok. Ini kan batas tembok yang dulu sampai di sini Pak. Ini kan dilarin ke sini nih. Ini dia nih. Ini aslinya nih Pak. Ini asli temboknya. Ini kan dilarin ke sini nih. Ini aslinya nih Pak.
Waktu kejadian truk lewat dulu, dump truck ini nih ngegeser nih Pak, retak nih semua nih jalan nih. Karena dump truck kan tinggi, truknya gede-gede. Lagi kerjanya nggak siang, kalau siang ngumpulin tanah, malam ngangkatnya. Melibatkan warga di sini gitu. RT 4 RT dilibatkan untuk parkirin kendaraan gitu. Ya, di sini nih ini longsor nih. Sepanjang-panjang ini nih Pak, longsor nih Pak. Rubuh ini temboknya nih Pak, ke sana Pak. Semua sampai ke ujung sana. Yuk, sampai terakhir ujungnya yang rubuhnya. Sobat Jelajah Jakarta, ketika Jelajah Jakarta mampir ke wilayah RT 17 RW 07, teman-teman unit Alkal Sudin Sumber Daya Air SDA Jakarta Pusat sedang melakukan pengangkatan lumpur. Sebenarnya menurut Pak Asmadi, titik berhenti truk saat ini sudah berada di lokasi jalanan yang rawan tadi karena strukturnya jalanan tidak kuat. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya jika eksavator cuma 1 unit dan sulit untuk dilakukan estafet ke titik yang aman, Pak Asmadi sempat mengusulkan pengangkutan lumpur bisa dilakukan di seberang atau wilayah Berlan seperti dahulu pernah dilakukan. Ini kan udah menyempit benar nih Pak. Rubuh semua tembok-temboknya tuh. Udah copot. Sayang sih nggak mau dari sono. Kalau dari sono dulu sampai dikumpulin di sana Pak tanahnya no. Dari seberang sono no diturunin begini. Mobilnya 2, di bawah 1, di atas 1 yang buat angkat tanah. Cakep kalau di sono dipapas tuh turunin gini, buat cakep banget. Enak deh, nggak ada gangguan apa-apa sana. Paling pohon itu diizinin tebang tuh. Sobat Jelajah Jakarta, jika pada akhirnya nanti dump truck harus tetap mundur di jalan yang pondasinya relatif kurang baik, selaku Kepala RT Pak Asmadi tidak masalah apabila yang digunakan dump truck jenis kecil seperti yang digunakan sekarang ini. Ya, kalau mau dicoba atau gimana ya nggak tahu lah prosedurnya gitu. Coba aja kalau emang bisa ya silakan. Lihat kondisi sana. Iya. Namun Pak Asmadi tetap harus berkoordinasi dengan pihak RW, kelurahan, bahkan kecamatan untuk menginfokan aktivitas pengangkutan lumpur di lokasi yang rawan ini agar pihak instansi-instansi terkait tersebut tahu jika terjadi sesuatu, misalnya jalanan retak atau ambrol, misalnya. Tapi kalau mau dipaksain sama orang-orang dia mau masuk ke sini ya silakan aja. Nanti paling saya koordinasi sama RW gitu. Gimana nih Pak, truk itu mau masuk, apaan yang kendalanya ini saya geser-geserin gitu. Yang penting RW udah tahu karena dia yang punya lokasi di lingkungan gini. Kalau RT kan punya lokasi cuma sebatas RT doang. Sobat Jelajah Jakarta, tahukah Anda, para driver unit Alkal Sudin SDA Jakarta Pusat ini harus mundur sepanjang lebih kurang 400 meter untuk sampai ke titik ini. Saya coba ikut dump truck yang dikemudikan oleh Pak Marudin ini, sehingga Anda bisa melihat bagaimana dump truck mundur sampai ke titik pengangkutan lumpur. Jauh juga jalan kalau bersama Pak ya? Lumayan ya. Sobat Jelajah Jakarta, ya beginilah tantangan driver unit Alkal jika di setiap pengangkutan lumpur di lokasi jalanannya banyak kendaraan parkir di kiri kanan maupun ada warung maupun bangunan semi permanen lainnya. Harus ekstra hati-hati, takut menyenggol apalagi sampai menabrak. Sebenarnya ke jalannya sempit cuman ya karena udah tugas sudah wajib ya kita jalanin pelan-pelan aja. Ya kita kondisikan dengan baik, dengan pelan-pelan
supaya cari selamat, nggak usah keburu-buru, biar aman, nyaman. Halo. Waduh, udah habis ini dapur. Ah. Sobat Jelajah Jakarta, dari titik pengangkutan lumpur ini, jika sampai ujung atau mentok, driver harus mundur lagi kurang lebih sekitar 100 meter. Jika nanti titik pengangkutan lumpur pindah ke ujung, driver tetap siap, semangat untuk melaksanakan tugas. Oke, semua driver harus pelan-pelan, hati-hati, dan kondusif supaya aman, terkendali, supaya lancar. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum menutup episode hari ini, Pak RT Asmadi berjanji siap berkolaborasi dengan pihak Sudin SDA Jakarta Pusat dalam rangka aktivitas pengangkutan lumpur di wilayahnya. Bahkan jika ada bangunan atau tempat yang bisa menghalangi aktivitas pengangkutan lumpur, siap membongkar. Luar biasa nih Pak RT. Kan kalau bisa memang orang Pemda yang masuk ke sini, apapun yang halangan ada di sini, siap saya bongkar. Biar mobil kendaraan bisa masuk ke dalam lokasi sini gitu. Nah tuh Sudin SDA Jakarta Pusat, pihak RT setempat sudah siap berkolaborasi untuk menuntaskan sedimen lumpur di Sungai Ciliwung Matraman Dalam ini sampai tuntas. Tawaran kolaborasi yang mantap ini tentu menjadi semangat positif bagi pihak SDA, juga tentu bagi warga sekitar yang kelak merasakan manfaatnya jika sedimen segubrak ini bersih, ya nggak? Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode melihat aktivitas teman-teman unit Alkal Sudin SDA Jakarta Pusat bekerja keras menuntaskan lumpur-lumpur di pinggir Sungai Ciliwung segmen Matraman Dalam. Terima kasih sudah menyaksikan konten Jelajah Jakarta ini sampai akhir. Semoga episode ini bermanfaat. Mari kita saling bekerja sama untuk menjadikan Jakarta jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.